Halo guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi sama gua, Elo. Nah, kali ini kita bakalan masuk lagi ke dalam segmen Elo Talk, dimana gua ingin mengupgrade keyboard yang sudah lama gua pakai ya, kurang lebih umurnya sekitar 2 tahun. Dan kita bakalan unboxing dan juga review langsung keyboard tersebut. Let's go! Dan ini adalah produknya, masih terbungkus dengan rapi ya. Dilihat di sini masih ada bubble wrap-nya. Dan juga kita langsung aja unboxing menggunakan gunting dapur andalan kita guys. Let's go. Nah, ini dia keyboardnya, ya kan? SMK 12R RGB Kestrel teman-teman. Dimana ini adalah keyboard full size 104 key low profile mechanical keyboard dari Armageddon guys. Yes, akhirnya sampai juga. Dan juga tentunya keyboard ini sudah RGB 16,8 juta warna programmable RGB light-nya, ya kan? Dan ini untuk switch-nya Outemu. Khusus di sini gue pakai yang red ya. Gue pesannya yang red. Dia ada 3 pilihan, ada blue, red, sama black. Short travel semua guys. Dan ini boxnya di atas ini untuk kompatibelnya Windows ya, udah aman. Terus juga di bagian belakang ada fiturnya hot swap tentu aja. Gue selalu memilih keyboard yang bisa diganti switchnya guys. Ya kayak gini nih. Nih. Ini by the way bawaan aslinya adalah DA Gaming Outemu switch yang blue. Ini gue ganti yang brown. Dan untuk huruf-huruf sendiri ini gue ganti ke yang merah guys. Nah, ini adalah spesifikasinya. Kalian bisa lihat langsung ya untuk Armageddon ini sendiri. Dan kita bakalan langsung aja unboxing guys. Sini masih segel ya. Ternyata kita pakai gunting dapur lagi. Harus pakai bantuan guys. Kalau nggak bisa nih. Lama ntar. Oke, ternyata feeling menjadi Bang David Gadgetin enak juga ya. Bisa unboxing barang-barang nih. Oke. Sep. Gila sih. Software available for download. Apa nih? Kok udah kebuka sih? Apa nih? Apa nih? Oh, ini buat ini kali ya? Nih. Iya kan? Buat tombol-tombolnya guys. Dan kita langsung aja keluarin ya keyboardnya. Wow, untuk ukuran full size ini berat loh teman-teman. Wow, ini berat guys, berat banget ini. Oke, kita keluarin dulu ya. Dan kita lihat ada apa lagi isinya. Ada keycap puller sama keycap switchnya ya. Untuk switchnya bisa dicabut. Dan juga ada cadangannya, ada 3 biji dikasih guys. Dan di sini ada buku user manual nih untuk petunjuk pergantian warna dan juga indikator. Terus juga ada apa lagi di sini? Kartu garansi. Oke, sisanya nggak ada lagi dan kita bakalan langsung singkirkan aja dulu. Dan ini adalah keyboardnya ya. Jadi gue langsung head to head aja sama keyboard lama gue. By the way, ini adalah keyboard DA Gaming Mecha Warrior RGB. Dan ini keyboard yang sudah gue pesen ya. Itu adalah Armageddon SMK 12R. Nah, di sini kita bakalan keluarin dulu untuk switch-switchnya ya. Ini adalah red switch Outemu, tapi yang low profile. Ini dengar suaranya. Suaranya memang tidak tactical ya. Memang gue seneng yang kayak gitu. Dan pinnya agak bengkok di sini yang cadangan. Kalian jangan khawatir. Pinnya ini tidak mudah patah. Jadi bisa diluruskan aja ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu yang kayak gini, jangan komplain. Bisa diluruskan kok. Selama masih bisa hidup dan bisa dipencet ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah keycap pullernya ya. Kita bakalan cabut satu nih. Oke. Wah, agak sempit ya. Wah, agak sempit nih. Dan agak susah ya dicabut karena dia low yang kayak gitu ya. Oke, jadi gue pakai tangan aja.
Jadi dia sudah double shot injection untuk keycapnya ya, ABS tentu aja, dengan kualitas yang menurut gua oke-oke aja sih. Dan sebelum kita review lebih lanjut, kita bakalan lihat dulu untuk warna-warnanya nih. Kita colok dulu ke komputer guys. Dan ini adalah penampakan pertama ketika gua udah colokin ke dalam komputer gua guys. Jadi yang pertama kesan gua ketika gua megang mouse ini berat sih. Ini beratnya hampir 1 kilo ya, berdasarkan info dari Armageddonnya sendiri. Dan jika dibandingkan dengan tim TKL gua, ya gaming ya tentu aja beda ya, karena ya ini kan lebih full size yang ini kan, jadi wajar lebih berat. Tapi ketika gua pencet materialnya nih, ini kokoh banget sih guys. Bandingkan sama DA gaming gua ini, yang menurut gua agak-agak ringkih ya, tapi ya masih oke lah. Dan untuk bagian bawahnya sendiri nih, nah ini kayaknya plastik sih ini. Dan ada rubbernya juga ya. Mana ini untuk yang kakinya pun di ujung dikasih rubber nih. Kualitasnya bagus banget nih guys. Nih, dikasih rubber biar nggak mudah jalan-jalan dia. Anjay, jalan-jalan. Mau ke Monas dong. Nih, kita digeser ya masih agak susah lah ya. Jadi ini kalau mau digeser dia ngangkat dikit kayak gitu. Kalau yang ini dia masih agak mudah bergeser ya, karena DA gaming gue ini ujungnya ya rubbernya udah mulai lepas sih. Kanan kirinya udah mulai lepas ya. Ya maklum lah, keyboard yang sudah 2 tahun. Nah, ketika gue membandingkan head to head kayak gini ya, mungkin gue bakalan langsung to the point aja. Kelihatan satu hal, RGB-nya nggak terang sih. Itu yang langsung gue kelihatan ya. Ini udah paling terang nih, ini yang paling redup, dan ini yang paling terang. RGB-nya tidak menyala terang lantang ya, selantang si DA gaming punya gua nih. Ini kelihatan banget nih kalau misalnya kalian lihat di sini ya, RGB-nya itu kurang. Nah, ini RGB-nya gua redupin. Bahkan ketika paling redup pun gua rasa masih setara dengan paling terangnya si SMK 12R ya. Nih, kayak gini. Ini adalah perbedaannya ya. Lumayan ini nih. Lumayan nih. Oke. Terus juga untuk feel mengetik nih. Oke, di sini gue bakalan beresin dulu untuk keycap-keycapnya ini sendiri ya. Dan untuk feel ngetiknya seperti ini ya, bunyinya juga sekalian kalian bisa dengerin. Dan kalau misalnya kalian dengerin itu suaranya tuh kayak mendem dan tidak taktikal ya, sesuai dengan ciri khas dari Outemu Red ya, yang low profile. Dan di sini tuh gue merasakan yang pertama feel-nya ketika gue mengetik dengan keyboard gue yang DA gaming ya, ini tuh lebih kayak mendem sih, dan juga key-nya tuh lebih soft ya, lebih soft dalam pemencetannya. Karena di sini yang A sampai Z yang keyboard DA gaming gua sudah mengganti ke Outemu Red. Tapi tentu aja bukan yang low profile, tapi dia lebih ke standar profile ya. Kecuali yang WASD ini udah gua ganti brown, untuk panah juga gua ganti brown. Kayak gitu. Sisanya ini red, dan sisanya yang kayak gini ini blue. Nah, ini bunyi blue nih. Ini bunyi blue, guys. Ini bunyi red. Dan ini bunyi brown. Jadi ketika perbedaannya kentara banget. Jadi yang pertama untuk blue, itu karakteristiknya memang berisik banget guys. Dan juga actuationnya juga berat ya, 60 gram. Dan untuk brown ini actuationnya 55 gram. Dia lumayan ada feel tactical tapi nggak berisik. Ya lumayan untuk main WASD juga, dan juga main audition. Dan untuk red sendiri ini lebih kalem ya.
karakteristiknya. Nah, di sini gue pilih yang red karena di sini feel-nya itu gue nggak pengen terlalu berisik ya, mau enjoy ngetik dan juga ngerjain hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan gue sendiri kayak gitu guys. Dan menurut gue untuk desain dari fontnya sendiri ini sudah mudah banget untuk terlihat ya, kecuali untuk warna RGB-nya tidak terlalu terang, sisanya oke. Untuk fontnya mudah dibaca, menurut gue tidak terlalu kesan yang gaming, tapi ada satu yang gue highlight di sini. Ini untuk spasinya ada tulisan The Ultimate Gaming Gear. Di sini ada tulisan Armageddon lagi. Dimana menurut gua di sini itu harusnya tidak usah ditulis apa-apa sih, melainkan polosan aja yang kayak DA Gaming punya gua nih. Dan di sini juga ada Armageddon, ya oke lah, karena di sini kan sudah ada nama si keyboard ini SMK12R RGB Kestrel. Dan ini agak over aja sih menurut gua. Sisanya untuk keycaps-nya ya normal lah ya. Untuk ujung-ujungnya kualitasnya oke, tapi nggak yang terlalu bagus juga. Ya standar kualitas ABS lah kalau misalnya di ujung-ujungnya kayak gini. Dan ketika gua ngefeel ngetiknya itu enak, apalagi di sini gua tambahin peninggi lagi ya. Karena lebih enak lagi kalau misalnya ini ada armrestnya. Armrest yang lumayan tipis ya, lumayan lah untuk bantalan, sehingga tangan kalian juga tidak terlalu pegel ya. Karena di sini yang gua keluhkan di keyboard DA Gaming ini pegel guys, karena ya dia tebel ya bawahnya dan juga tidak ada armrest, sehingga ketika feel gua ngetik itu tangan gua terlalu nukik ke atas guys, dan juga ini capek. Dan kalau di sini itu ketika gue ngetik tadi itu nggak terlalu capek ya, karena dia lumayan datar dan juga dia low profile gitu teman-teman. Dan sesuai namanya RGB, sudah pasti keyboard ini bisa menggunakan warna-warna lain yang ada di sini selain motif-motif yang ini kan. Dan kita langsung aja untuk nyobain aplikasi yang ada di keyboard ini guys. Itu adalah Armageddon 12R. Nah, ini adalah aplikasi dari Armageddon ya. Kalian bisa download aja di linknya ini nih, livefrowglobal.com/amg ya. Dan di sini bisa mengatur RGB sih, dan juga ada makro editor, dimana sebenarnya RGB-nya ini bisa diatur tanpa menggunakan aplikasi ini. Dan ini aplikasi yang lumayan simple lah menurut gue ya. Ini ada logo RGB 16,8 miliar juta warna. Dan ada 13 tipe untuk RGB-nya sendiri. Ada mulai dari retro snake sampai dengan gaming mode, teman-teman. Untuk warna dan kecepatan bisa diatur juga dari aplikasi ini. Dan kita bakalan langsung aja show off tentang mode RGB-nya guys. Let's go!
Nah, itu adalah perubahan-perubahan warna dan mode-mode LED RGB yang ada di sini, teman-teman. Dimana itu bisa diatur kecepatannya dari FN tekan ini lebih lambat, ini lebih cepat, dan diatur kecerahan dari sini. FN juga tombolnya ya, tuh bisa diatur kecerahan kayak gitu. Sisanya kayak FN insert dan juga FN delete untuk pemilihan kombinasi warna. Nih yang kayak gini guys. Yoi. Nah, kesimpulan gue mengenai produk ini ya, keyboard yang satu ini guys, menurut gue ada kelemahan dan juga kelebihan. Kita bakalan bahas kelemahannya dulu. Jadi yang pertama, keyboard ini belum kabelnya braided guys. Braided itu yang kayak ada jahitan yang kayak gitu guys. Braided itu kabelnya yang kayak gini ya, sudah dilapisin lagi dengan jahitan kain, jadi dia lebih terlindungi dari gesekan-gesekan barang-barang yang tajam guys. Karena kalau kabelnya masih kayak gini ya, belum dilapisi, itu rentan kena benda-benda tajam dan terluka dia kabelnya guys. Itu kelemahan pertama. Terus yang kedua, dia belum detachable kabelnya ya guys. Ini bisa jadi kelemahan atau enggak ya, tidak masuk ya. Tapi bagi beberapa orang ini kabelnya pun juga penting kalau misalnya bisa detachable. Ya kalau misalnya bonus sih. Terus juga yang ketiga bisa jadi ini kelemahan atau bukan, tapi menurut gue bisa dimasukin juga. USB-nya belum gold plated ya. USB-nya masih polosan aja, meskipun menurut gua ya USB kayak gini nggak perlu yang ada embel-embel gold plated dan segala macam sih, karena menurut gua ketika dicolok ke dalam komputer ya kalian nggak kelihatan lagi ini gold platednya, jadi sama aja bohong sih. Ini by the way yang DA Gaming udah gold plated ya, walaupun sudah agak puder menurut gua. Terus yang selanjutnya untuk kualitas ABS-nya nggak terlalu yang oke-oke banget ya, tapi udah bisa dipakai sehari-hari, udah nyaman juga, meskipun ada banyak kekurangannya. Kayak yang bagian shift ini, logo Armageddon-nya terlalu mengganggu menurut gua. Terus juga tulisan yang ini kayaknya sih gampang ke koplek ya. Kayak oplek gitu, ini gampang sih kayaknya nih. Dan juga untuk ABS-nya lumayan tipis ya teman-teman. Dan sekarang kita bahas mengenai kelebihan dari mouse ini. Jadi mouse ini yang pertama kokoh banget ya. Ini untuk build quality-nya bagus nih guys. Nih besi di sininya, meskipun yang bagian bawahnya masih plastik ya. Dan juga sudah dilapisi sama rubber fit, itu kelebihan yang kedua, sudah rubber fit. Terus untuk harganya memang sangat bersaing untuk keyboard dengan full size guys. Kenapa gue bilang bersaing? Karena untuk ukuran yang full size kayak gini, dia sudah RGB. Ingat RGB teman-teman. Dimana untuk pesaingnya sendiri ya, kayak brand DA ada Mecha Elite, terus juga ada Rexus itu MX3.2. Itu dia sudah full size juga, tapi belum RGB, tapi bahasanya itu kayak neon atau lampu pelangi ya. Itu beda dengan RGB. Kalau RGB itu setiap tombol ini kita bisa custom untuk warnanya guys. Gue kasih contoh yang kayak gini nih. Nih, ini kan setiap tombol itu bisa berwarna-warni. Nah ini adalah RGB, bedakan dengan yang neon-neon yang kayak tadi gue sebutin. Mecha Elite itu neon, jadi dia cuma ada kayak warna merah, kuning, hijau, biru. Udah kayak gitu aja, gak bisa diganti-ganti. Palingan cuman mode-modenya ada mode apa, tapi lampunya udah fix. Itu perbedaannya. Dan ini sudah RGB. Dengan harga yang gue dapat ketika gue beli ini adalah Rp500.000 guys. Gue beli di Tokopedia ya. Dan lagi promo juga itu kayaknya. Gue nggak tahu untuk harga normalnya kayak gimana, tapi yang jelas gue dapat harga Rp500.000 untuk keyboard full size, mechanical, dan dengan size-nya yang low profile kayak gini ya. Ini rendah banget dan nyaman banget guys. Ini harganya termasuk ekonomis teman-teman. Jadi buat kalian yang nyari tombol yang full size yang kayak gua ya, gua lagi butuh banget untuk kerjaan gua guys. Untuk numpad yang kayak gini, ini perlu banget ya. Ini mantep lah guys, 500.000 dengan harga 500.000 udah dapetin full size, RGB, mechanical, dan juga switchnya OTEMU ya, dan juga removable, hot swap ya, hot swap, bisa diganti. Jadi kalau misalnya taruh kata memang rusak ya, ya bisa diganti guys. Dan kalau misalnya kita cari di marketplace ya, untuk switch OTEMU sendiri yang low profile itu satunya itu bisa 4.000 sampai ada yang jual paket juga nih, 8 piece 25.000 ya. Ini sekitar harganya 5.000 sampai 4.000-an lah satu piece-nya tuh. Tuh, nih banyak kok yang jual. Jadi kalau misalnya ini ibaratnya rusak nih satu switch-nya, kalian tinggal ganti aja, cabut pakai ini ya. Pakai ini cabut. Set. Switch-nya bisa langsung diganti dan bisa langsung dibenerin lagi, bisa langsung mencet lagi gitu loh. Itu adalah kelebihan dari hot swap kayak gitu teman-teman.
Dan selanjutnya untuk kompetitor sendiri ya kebanyakan switchnya itu pakai switch konten, dan juga ada beberapa yang nggak bisa diganti switchnya. Nah itu menurut gua kelemahan. Jadi kalau misalnya kalian mau cari keyboard ya, pastikan itu hot swappable. Jadi bisa diganti-ganti switchnya ataupun bisa dimodifikasi teman-teman. Dan terakhir kelebihannya itu nyaman diketik guys. Jadi untuk posisi gua sebagai content creator yang sering membuat konten, buat script juga ya, buat konten-konten gua ngetik juga, dan juga untuk kerjaan juga sekaligus, biar nggak berisik ya, gue pilih yang red. Ya ini udah paling worth it menurut gua di harga yang 500.000, karena gua sudah men-searching seluruh keyboard ya yang ada. Selain ini ya palingan cuma rubber dome kayak gitu loh, bukan mechanical. Ada juga yang rubber dome harganya 600 ribuan dari Razer. Ornata V3X ya, itu dapat 600 ribuan, tapi menurut gua ini lebih worth it guys. Dan juga buat informasi ya, kalau misalnya kalian ingin lihat nih, iya kan? Ini monitor yang gua pakai sekarang pun ini adalah Armageddon guys. Jadi buat Armageddon, nggak tahu kenapa ini kayak kebetulan aja ya. Memang gue lagi nyari-nyari keyboard dan ketemu brand Armageddon yang menurut gue paling worth it untuk dibeli. Dan kurang lebih itu aja guys menurut gue. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, ciao.